Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Selamat pagi kepada Ibu Ika Mustika Nintias. Kali ini kita akan presentasi, khususnya tadi ada yang presentasi itu dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Mungkin tanpa berlama-lama lagi, saya selaku moderator Muhammad Rizky Alyubi menyerahkan forum kepada kelompok 1 terlebih dahulu. Silakan kelompok 1. Baik, terima kasih. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan Laviana akan mempresentasikan tentang antibiotik. Pembahasannya yang pertama ada pengertian, indikasi antibiotik, mekanisme aksi antibiotik, golongan, efek samping, dan contoh obatnya. Yang pertama ada pengertian. Antibiotik itu berasal dari bahasa Latin. Anti yang berarti lawan, bios yang berarti hidup. Antibiotik adalah salah satu obat ampuh bagi masyarakat untuk mengatasi berbagai penyakit. Antibiotik merupakan obat yang sering digunakan untuk mengatasi infeksi yang disebabkan oleh bakteri dengan cara membasmi atau menghambat pertumbuhannya. Toksisitas atau racun terhadap manusia itu relatif kecil. Selanjutnya ada indikasi antibiotik. Yang pertama, bisa memperlambat dan membunuh bakteri. Antibiotik bisa membunuh bakteri tanpa menghancurkan atau merusak sel manusia. Ini karena keduanya punya karakteristik berbeda. Sel manusia itu umumnya tidak memiliki dinding sel, sementara bakteri memiliki dinding sel. Yang kedua, antibiotik ini bisa mencegah infeksi. Antibiotik bisa dipakai untuk mengobati infeksi bakteri, namun antibiotik tidak bisa dipakai untuk melawan infeksi akibat virus atau jamur. Antibiotik umumnya dipakai untuk melawan infeksi bakteri. Yang ketiga, antibiotik bekerja lebih cepat dari obat lain. Antibiotik menghasilkan efek positif bagi tubuh 24 jam hingga 48 jam setelah obat dikonsumsi. Bervariasi setiap individu dan tergantung pada daya tahan tubuhnya. Selanjutnya, cara mengonsumsi antibiotik itu cukup mudah. Biasanya berbentuk oral, namun antibiotik juga tersedia dalam bentuk tablet atau kapsul, dan juga injeksi atau suntikan. Selanjutnya dapat melawan beberapa infeksi bakteri sekaligus. Contohnya, penisilin bisa melumpuhkan beberapa infeksi bakteri sekaligus, yaitu untuk mengatasi radang paru-paru, radang tenggorokan, meningitis, sifilis, gonore, dan infeksi gigi. Selanjutnya ada mencegah bakteri berkembang biak. Antibiotik bisa mencegah bakteri berkembang biak dan menghambat pertumbuhan. Ketika bakteri tidak bereproduksi dan jumlahnya berkurang, itu sangat baik untuk kekebalan tubuh dan untuk membunuh bakteri. Selanjutnya ada fungsi antibiotik berdasarkan jenis bakteri yang akan dimusnahkan. Yang pertama, antibiotik yang melawan berbagai jenis bakteri sendiri disebut dengan antibiotik spektrum luas, misalnya amoxicillin dan gentamicin. Yang kedua, antibiotik yang melawan hanya beberapa jenis bakteri disebut juga antibiotik spektrum sempit, misalnya penisilin. Fungsi antibiotik lainnya yang mempengaruhi cara sel bakteri bekerja sebagai berikut. Yang pertama, menghambat girase DNA, menghapus girase ciprofloxacin dan antibiotik yang sejenis secara efektif mencegah bakteri berkembang biak. Yang kedua, menghambat sintesis protein dengan mencegah molekul ribosom untuk mensintesis protein. Tanpa protein, bakteri tidak dapat melaksanakan fungsi-fungsi vital. Yang ketiga, melawan bakteri dengan menghentikan memproduksi asam folat oleh bakteri, vitamin penting yang digunakan untuk memperkokoh membran sel. Selanjutnya ada mekanisme antibiotik. Antibiotik ini berdasarkan Kasper et al.
2015, T. Budi 2011. Yang pertama itu menghambat sintesis atau merusak dinding sel bakteri. Dinding sel bakteri ini terdiri dari polipeptidoglikan. Yang kedua, memodifikasi atau menghambat sintesis protein. Penghambatan terjadi melalui interaksi dengan ribosom bakteri. Yang ketiga, menghambat enzim-enzim esensial dalam metabolisme folat, biasanya bersifat bakteriostatik. Yang keempat, mempengaruhi sintesis atau metabolisme asam nukleat, misalnya quinolon, nitrofurantoin. Yang kelima, mempengaruhi permeabilitas membran sel bakteri, misalnya polymyxin. Baik, selanjutnya ada penggolongan antibiotik. Berdasarkan mekanisme kerjanya, antibiotik ini dapat menghambat sintesis atau merusak dinding sel bakteri yang bersifat bakterisida. Antibiotik golongan zat bakterisida dibagi menjadi dua. Yaitu, yang pertama ada zat yang bekerja terhadap fase tumbuhan dan zat yang bekerja terhadap fase istirahat. Antibiotik yang dapat memodifikasi atau menghambat sintesis protein bersifat bakteriostatik. Contohnya antibiotik yang bersifat bakteriostatik yaitu chloramphenicol, tetrasiklin, clindamycin, dan lain-lain. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Laviana. Selanjutnya ada penggolongan antibiotik yang berdasarkan mekanisme kerjanya. Itu ada antibiotik yang dapat menghambat enzim esensial dalam metabolisme folat. Itu antibiotik ini juga umumnya bersifat bakteriostatik. Contohnya itu kayak golongan trimethoprim dan sulfonamid. Terus ada juga antibiotik yang dapat mempengaruhi sintesis atau metabolisme asam nukleat. Contohnya quinolon dan nitrofurantoin. Selanjutnya itu ada antibiotik yang dapat mempengaruhi permeabilitas membran bakteri. Contohnya ada antibiotika golongan polymyxin. Next. Terus di sini ada penggolongan antibiotik berdasarkan luas aktivitasnya. Di sini yang berdasarkan aktivitas luasnya itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada antibiotik narrow spectrum. Itu obat ini biasanya aktif hanya terhadap beberapa jenis bakteri saja. Misalnya terhadap kuman gram positif, yaitu penicillin G dan penicillin F, erythromycin, clindamycin, dan kanamycin. Terus selanjutnya ada terhadap kuman gram negatif, yaitu ada streptomycin, gentamicin, polymyxin B, dan asam nalidiksat. Terus yang kedua ada antibiotik broad spectrum. Itu bekerja menangani kuman lebih banyak, baik itu untuk bakteri gram positif atau bakteri gram negatif. Misalnya sulfonamida, amoxicillin, cephalosporin, chloramphenicol, tetrasiklin, rifampicin. Next. Nah, efek samping dari antibiotik itu terdapat 4. Yang pertama ada reaksi alergi. Nah, reaksi alergi ini dapat ditimbulkan oleh semua antibiotik dengan melibatkan sistem imun tubuh host page-nya, terjadi pada besar dosis obat. Terus yang kedua ada reaksi toksik. Reaksi toksik ini, efek toksik ini pada host page-nya ditimbulkan oleh semua jenis antimikroba. Tetraxilin dapat mengganggu pertumbuhan tulang dan gigi. Terus yang ketiga ada reaksi idiosinkrasi. Itu gejala ini merupakan reaksi abnormal yang diturunkan secara genetik terhadap pemberian antimikroba tertentu.
Yang terakhir ada perubahan biologi dan metabolik. Itu penggunaan antimikroba berspektrum luas dapat mengganggu keseimbangan ekologi mikroflora normal tubuh sehingga jenis mikro yang meningkat populasinya dapat menjadi patogen. Next. Nah, efek sampingnya itu juga ada 3. Yang pertama, penggunaan tetraksiklin oral. Efek samping dari ini yaitu mual, muntah, suprainfeksi, dan lain-lain. Efek lainnya juga penyerapan pada tulang dan gigi yang baru terbentuk sehingga dapat menyebabkan kelainan bentuk dan hambatan pertumbuhan. Yang kedua, ada penggunaan kloramfenikol. Itu gangguannya seperti mual, muntah, diare, kandidiasis oral, atau gangguan sumsum tulang belakang. Yang ketiga, ada penggunaan golongan aminoglikosida. Itu efek sampingnya seperti alergi, demam, iritasi, dan toksik yang berupa nyeri pada tempat suntikan. Next. Terus di sini juga ada contoh antibiotik. Contoh antibiotik yang pertama ada penisilin. Penisilin ini golongan penisilin G dan penisilin V. Penisilin yang resistennya terhadap beta-laktamase atau penisilin. Contohnya metisilin, nafsilin, oksasilin, kloksasilin, dan dikloksasilin. Terus ada juga aminopenisilin. Contohnya ampicillin, identifikasinya infeksi saluran kemih, sinusitis, infeksi pada mulut, bronkitis. Dan ada contoh selanjutnya amoxicillin. Yang keempat itu ada karboksipenisilin. Contohnya ada karbenisilin dan pikarsilin. Yang terakhir ada ureidopenisilin. Contohnya ada meslosilin, azlosilin, dan piperacillin. Contoh antibiotik yang kedua ada cefalosporin. Cefalosporin ini terbagi menjadi 4 generasi. Yang pertama ada generasi pertama. Contohnya cefalexin, cefalotin, cefazolin, cefradin, cefadroxil. Selanjutnya ada generasi yang kedua. Contohnya cefaklor, cefamandol, cefuroxim, cefoxitin, cefotetan, sekmetazol, ceftrozil. Selanjutnya ada generasi ketiga, contohnya cefataxim, ceftriaxone, ceftazidime, cefixim, cefoperazone, ceftriaxone, cefpodoxim, moxalactam. Generasi terakhir yaitu generasi 4, contohnya ada cefapim dan cefpirom. Contoh antibiotik yang ketiga itu ada monobactam, yaitu beta-lactam monosiklik. Contohnya ada Astreonam. Yang keempat ada carbapenem. Contohnya imipenem, meropenem, dan doripenem. Yang kelima ada inhibitor beta-laktamase. Contohnya asam clavulanat, sulbactam, dan tazobactam. Sekian dari kelompok 1.
saya kembalikan ke Aska. Ya, sekian dari kelompok 1. Ada yang ingin ditanyakan? Ya, baik. Terima kasih kepada kelompok 1. Jadi kita keep dulu pertanyaannya untuk kelompok 1. Jadi bisa dilanjut ke kelompok 2 terlebih dahulu untuk mempresentasikan materinya seperti itu. Nah, mungkin langsung saja kepada kelompok 2 untuk dapat mempresentasikan materinya. Oke, baik. Sedang dipersiapkan oleh Al ya. Bisa nggak? Oke, bisa ya. Oke, paling agak di zoom Al dikit lagi. Ya udah, oke. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Afrizal, perwakilan dari kelompok analgesik, kemudian antipiretik dan antiinflamasi. Ini anggota kelompoknya. Next. Next Al. Nah, udah seperti itu kan saja, tapi agak di zoom. Oke, yang pertama kita akan bahas tentang antipiretik. Next. Nah, yang pertama manfaat antipiretik itu. Apa sih manfaatnya? Yang pertama, penggunaan obat antipiretik pada umumnya harus menunggu demam. Pasien baru boleh diberikan obat antipiretik bila tubuhnya mengalami demam atau memiliki suhu tubuh lebih dari 37,5 derajat Celcius. Antipiretik baru boleh dipakai jika suhu tubuh mencapai lebih dari 38,5 derajat Celcius. Apabila suhu tubuh kurang dari suhu tersebut, maka sebaiknya jangan cepat-cepat diberikan antipiretik. Next. Lalu mekanismenya bagaimana untuk antipiretik ini? Mekanisme antipiretik yaitu memblokade produksi prostaglandin. Kata kuncinya ini memblokade produksi prostaglandin yang berperan sebagai penginduksi suhu di termostat hipotalamus dengan tempat aksinya yaitu di susunan saraf pusat. Jadi di gambar itu dapat dilihat antipiretik NSAIDs, kemudian ada prostaglandin, kemudian ke termostat, kemudian ke set point naik, kemudian produksi panas meningkat, pelepasan panasnya menurun, akibatnya timbul menjadi demam. Nah, ini menjadi tugas dari antipiretik ini tersebut. Next. Nah, lalu contoh antipiretik itu ada apa saja? Yang pertama ada salisilat berupa aspirin atau salisilamid. Kemudian yang kedua ada para-aminofenol. Contohnya acetaminophen, fenacetin. Kemudian apa sih efek samping dari antipiretik ini? Yang pertama ada banyak sekali. Yang pertama reaksi alergi seperti gatal-gatal, ruam, pusing, mual, muntah, sesak nafas, dan nyeri ulu hati. Kedua mengantuk, lalu pusing, penglihatan kabur, insomnia, tekanan darah rendah, nyeri ulu hati, buang air besar berwarna hitam, gangguan penyembuhan luka, gangguan fungsi hati dan ginjal, serta gangguan saluran pencernaan. Yang kedua, kita akan masuk kepada analgesik. Apa sih analgesik itu? Next. Nah, manfaat analgesik ini, obat analgesik adalah golongan obat yang dirancang untuk meredakan nyeri tanpa menyebabkan hilangnya kesadaran. Analgesik memiliki manfaat untuk meredakan nyeri atau rasa sakit yang dapat disebabkan oleh suatu kondisi medis tertentu.
Beberapa penyakit yang dapat diatasi dengan obat analgesik termasuk appendicitis, radang usus buntu, kanker, fibromialgia, nyeri dan sensitif pada otot, gangguan gastrointestinal, sakit kepala, infeksi, kerusakan saraf, osteoartritis, sakit gigi, sama rheumatoid arthritis. Next. Nah, selanjutnya ada mekanisme aksi. Yang pertama adalah analgesik non-opioid. Mekanisme aksi ini yaitu mekanisme aksi analgesik non-opioid yang memblok pembentukan prostaglandin dengan jalan menginhibisi enzim COX pada daerah yang terluka. Dengan demikian mengurangi pembentukan mediator nyeri. Jadi di gambar bisa terlihat tuh, ada produksi prostaglandin, kemudian menyebabkan ujung saraf nyeri. Akibatnya timbul rasa nyeri. Nah, jadi tugas dari analgesik non-opioid ini untuk memblokade produksi prostaglandin. Maaf, untuk memblokade produksi PG. Ada di gambar tuh di skema. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Afrizal Ilham. Tes. Kalau masuk. Tes. Masuk, Al. Tapi kurang deket itunya mic-nya. Ya, baik. Selanjutnya mekanisme aksi analgesik opioid, yaitu mekanisme analgesik opioid menghambat enzim siklogenase dalam pembentukan prostaglandin yang dikaitkan dengan kerja analgesiknya dan efek sampingnya. Nah, pada gambar samping tersebut adalah mekanisme aksinya. Yang pertama itu ligan atau senyawa, kemudian menjadi reseptor opioid, kemudian menjadi GI, kemudian menghambat adenilat siklase, kemudian meningkatkan efflux ion kalium atau menurunkan influx kalium, kemudian yang terakhir menghambat hambatan saraf dan pelepasan transmitter. Contoh obat analgesik sendiri terdapat 3, golongan opioid atau opium atau morfin, oxycodone, kemudian metadon, kemudian hidromorphone, phenylephrine, kemudian codeine. Kemudian selanjutnya yang kedua acetaminophen atau paracetamol, kemudian ada aspirin, asetil salicylic acid. Efek samping dari analgesik tersendiri atau pereda nyeri yaitu yang pertama ada sakit perut, sakit kepala, kulit mudah memar, telinga berdenging, detak lambung, muntah mual, kehilangan nafsu makan, kelelahan parah, urin berwarna gelap, sembelit, mata dan kuning menguning, kemudian keras tiris, peradahan, gagal hati, gagal ginjal. Nah, analgesik tersendiri terdapat 2 golongan besar, yaitu yang pertama golongan narkotik dan non-narkotik atau analgesik opioid. Nah, yang pertama golongan narkotik atau analgesik opioid, yaitu menghilangkan derajat rada nyeri sehingga hebat seperti infark jantung, operasi dan nyeri kanker. Analgesik opioid menimbulkan adiksi atau ketergantungan. Aktivitas reseptor opioid dapat memberikan efek analgesik kuat terhadap nyeri yang sedang dirasakan manusia. Kemudian yang kedua, golongan non-narkotik. Golongan obat ini untuk menghilangkan rasa nyeri ringan hingga sedang. Biasanya obat ini berasal dari golongan high-ends. Dan obat ini terdiri dari obat-obat yang tidak bersifat narkotik dan tidak bekerja sentral.
Yang ketiga, antiinflamasi. Nah, antiinflamasi sendiri adalah kelompok obat yang paling banyak diresepkan dokter untuk mengatasi kondisi nyeri, mengurangi peradangan, menurunkan demam, dan mengobati artritis. Obat lain digunakan untuk mengobati kondisi yang menyebabkan inflamasi peradangan dan nyeri ringan sehingga sedang. Inflamasi peradangan adalah mekanisme tubuh untuk melawan iritasi atau luka. Tanda-tanda peradangan antara lain kemerahan, rasa hangat, bengkak, dan nyeri. Contoh kondisi yang dapat diobati dengan ini misalnya sakit kepala, batuk dan pilek, cedera olahraga ringan, artritis, nyeri atau kram menstruasi, nyeri gigi. Nah, mekanisme aksi antiinflamasi sendiri yaitu menghambat sintesis prostaglandin dengan menghambat enzim siklokinase atau COX yang dapat menghasilkan nyeri dan peradangan. Obat antiinflamasi non-steroid menghambat enzim COX, yaitu COX-1 dan COX strip 2. Enzim COX strip 1 bekerja sebagai katalisator prostaglandin untuk melindungi mukosa lambung. Penghambatan pada COX strip 1 oleh NAS menginduksi terjadinya kerusakan pada lambung. COX strip 2 bekerja dengan merangsang respon inflamasi dan kurang kelihatan. Kita mulai dari COX strip 2. COX strip 2 bekerja dengan merangsang respon inflamasi dan mengkatalisis prostaglandin untuk menghasilkan respon inflamasi atau Leo 2001 pendapatnya. Sedangkan yang steroid menghambat enzim fosfolipase A2 sehingga tidak akan terbentuk asam arachidonat. Dengan begitu prostaglandin COX2 juga tidak akan terbentuk. Ya, gambar tersebut di sampingnya itu adalah gambar mekanisme, tetapi yang tadi saya bacakan itu seperti narasinya, cara bekerjanya. Selanjutnya itu contoh obat antiinflamasi. Yang pertama ada meloxiam, yang kedua betamethasone, yang ketiga natrium diklofenak, yang keempat indomethacin. Nah, efek samping antiinflamasi sendiri terdapat berbagai efek samping. Yang pertama ada mual, muntah, konstipasi, diare, penurunan nafsu makan, sakit kepala, pusing, ruam kulit, masalah pencernaan, tekanan darah tinggi, pendarahan saluran cerna, gangguan hati dan ginjal. Kemudian ada yang terakhir gangguan jantung. Nah, yang terakhir ada golongan. Steroid atau dikenal dengan sebutan obat anti radang karena obat ini mempunyai efek yang sangat baik dalam mengatasi radang. Beberapa penyakit peradangan yang kerap diobati dengan steroid adalah asma, radang rematik, radang usus, radang ginjal, dan radang mata. Selain itu, obat ini juga digunakan pada penyakit gangguan sistem kekebalan tubuh seperti berbagai jenis alergi dan lupus. Yang kedua adalah NAS atau non-steroidal anti-inflammatory drug, adalah obat anti-inflamasi non-steroid. Obatan ini yang sebagian besar
digunakan dalam pengobatan nyeri, demam, dan pembengkakan. Makasih. Saya kembalikan ke Imam. Ya, baik. Terima kasih kepada kelompok 2 yang telah mempresentasikan materinya. Seperti kelompok 1, untuk pertanyaan, untuk sesi tanya jawabnya, kita keep dulu di akhir. Kita lanjut ke kelompok yang ketiga. Silakan untuk kelompok 3 untuk dapat mempresentasikan materinya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Tes suara terdengar gak? Suaranya terdengar gak? Suaraku. Terdengar, Gus. Oke, Terdengar aman, Gus. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya, Bagus Hadi Kusuma, mewakili kelompok 3, akan menjelaskan sedikit mengenai antihipertensi. Nah, bisa tertera di PPT kelompok saya, nama-nama kelompok saya. Next. Oke, indikasi obat antihipertensi. Indikasi pemberian obat antihipertensi didasarkan oleh tekanan darah. Mungkin dari namanya saja sudah tahu ya, antihipertensi atau mencegah penyakit hipertensi. Jadi pemberian obat ini harus diindikasikan atas dasar tekanan darah si pasien tersebut yang ingin diberikan. Jadi tekanan darah pasien yang akan diberikan menurut pedoman JNC 7 yaitu tekanan sistoliknya itu 140 sampai 159 mm Hg atau tekanan darah diastoliknya 90 sampai 99 mm Hg diberi antihipertensi monoterapi. Terus ada juga yang kedua itu tekanan darah sistolik lebih besar atau sama dengan 160 mm Hg atau tekanan darah diastoliknya lebih besar 100 mm Hg diberi kombinasi 2 macam obat. Nah, di sini ada juga indikasi atau pemberian obat antihipertensi kepada anak-anak. Yang pertama itu ada hipertensi simptomatik atau hipertensi yang diberikan karena gejala-gejalanya, ada hipertensi sekunder, ada kerusakan organ utama, diabetes mellitus, hipertensi yang menetap, dan terakhir ada hipertensi paru. Gitu. Nah, efek pengobatan antihipertensi pada tumbuh kembang anak masih belum diketahui. Oke, next. Nah, jadi obat antihipertensi itu ada 3 macam. Ada ACE inhibitor, ada ARB, ada alpha 2 reseptor agonis. Nah, yang pertama, mekanisme dari obat jenis ACE inhibitor adalah menghambat terbentuknya hormon angiotensin atau hormon yang memicu pembuluh darah untuk menyempit. Jadi, kalau misalkan orang yang meminum ACE inhibitor, pembuluh darahnya itu bisa mencegah dari penyempitan gitu. Jadi, semakin lebar dan nggak ada namanya penyempitan pembuluh darah. Nah, jenis mekanisme obat yang kedua itu ARB. ARB itu mekanismenya menghambat kerja angiotensin atau senyawa yang menghambat pembuluh darah menyempit. Jadi ARB ini lebih sasarannya terhadap senyawa-senyawa atau angiotensin yang mempengaruhi penyempitan pembuluh darah. Nah, yang ketiga ada alpha 2 reseptor agonis. Mekanismenya itu menekan aktivitas jaringan yang memproduksi hormon adrenalin atau tekanan darah turun. Jadi alpha 2 reseptor agonis ini menekan aktivitas pembuatan hormon-hormon adrenalin yang bisa menurunkan tekanan darah. Oke, next mungkin. Di sini, sorry maaf. Ternyata ada beberapa lagi, yaitu ada blocker dan ada blocker alpha blocker dan beta blocker. Alpha blocker yaitu menghambat hormon
katekolamin agar tidak mengikat dengan reseptor alfa. Hasilnya sirkulasi darah berjalan lancar, jantung berdenyut secara normal, tekanan darah menurun. Nah, beta blocker di sini yaitu penurunan frekuensi denyut jantung dan kontraktilitas miokard, menurunkan curah jantung. Yang kedua ada hambatan sekresi renin di sel-sel juxtaglomeruler ginjal, mengakibatkan penurunan produksi angiotensin 2. Yang ketiga itu efek sentral mempengaruhi aktivitas saraf simpatis, perubahan sensitivitas berreseptor, penurunan tekanan darah oleh beta blocker per oral berlangsung dalam 24 jam sampai next. Ada juga CCB, ada juga diuretik, ada juga penghambat renin. Jadi total dari jenis-jenis obat antihipertensi itu ada 8 jenis obat gitu. Dan mereka semua 88 ini berbeda-beda dalam mekanismenya. Nah, CCB sendiri itu ada mengeblok kalsium masuk ke dalam dinding pembuluh darah, akibatnya obat tidak dapat melakukan kontraksi. Akhirnya pembuluh darah melebar, akhirnya tekanan darah menurun. Yang ke-7 ada diuretik. Meningkatkan ekskresi natrium, air, dan klorida sehingga menurunkan volume darah. Cairan ekstrasel dan resistensi verifer. Dan yang terakhir ada penghambat renin. Nah, renin ini salah satu hormon yang mempengaruhi hipertensi. Menghambat senyawa kimiawi di dalam tubuh yang disebut renin bekerja dengan melebarkan pembuluh darah sehingga menyebabkan tekanan darah turun. Oke. Next. Maaf ya. Berdasarkan cara kerja obatnya, yang pertama itu ACE inhibitor itu menjaga pembuluh darah terbuka lebar, aliran darah masuk dengan lancar. Contoh obatnya itu captopril, perindopril, ramipril, enalapril, lisinopril, trendolapril. Next. Next. Oke, ini gambar-gambar contoh obat dari ACE inhibitor. Next. Ini terus yang kedua itu ada alfa 2 reseptor agonis. Contoh obatnya itu metildopa dan klonidin. Nah, biasanya metidolpa ini diberikan kepada ibu hamil yang menderita hipertensi karena diberikan kepada ibu hamil yang menderita hipertensi. Oke, next. Ini contoh obat dari CCB, yaitu sebelumnya digunakan untuk menangani hipertensi, gangguan jantung, gangguan pembuluh darah. Contoh obatnya amlodipin, mungkin amlodipin yang paling sering kita dengar ya. Diltiazin, nicardipin, nimodipin, verapamil, dan nifedipin. Next. Next. Operator, mohon maaf. Dan yang keempat ini ARB. Cara kerja ARB menyebabkan pembuluh darah tetap terbuka lebar dan tekanan darah mampu diturunkan. Contoh obatnya itu aprosarton, losarton, oimesarton. Next. Yang kelima ada diuretik, obat yang sering digunakan menangani hipertensi. Nah, ini salah satu obat yang sering banget jika pasien-pasien hipertensi akan diberikan obat ini, obat diuretik. Jenis obat diuretik itu ada diuretik lob, itu furosemide. Yang kedua itu ada diuretik hemat kalium, potasium sparing, amilorid, spironolakton, dan yang ketiga itu ada diuretik tiazide, hidroklorid tiazid, indapamid. Next. Ini ada macam-macam jenis obat penghambat adrenergic perifer. Obat ini jarang diberikan pada pasien hipertensi seperti eraserpin, doxazocin, terazocin. Next. Nah, di sini ada beta blocker.
untuk menghambat hormon adrenalin, tekanan darah menurun, terbagi menjadi dua, yaitu selektif dan non-selektif. Jadi beta blocker ini obat-obatnya dibagi menjadi dua lagi, yaitu selektif dan non-selektif. Yaitu selektif ada atenolol, bisoprolol, metoprolol, nebivolol. Nah, non-selektifnya itu ada carvedilol, propanolol. Nah, ini gambar-gambarnya contoh jenis beta blocker. Obat beta blocker. Yang terakhir itu penghambat renin. Penghambat renin itu contoh obatnya itu aliskiren. Next. Nah, pasti obat itu memiliki efek samping. Tidak ada obat di dunia ini yang tidak memiliki efek samping. Nah, termasuk obat antihipertensi itu sendiri. Obat antihipertensi itu sendiri, efek sampingnya ada dibagi tiga. Ada hidroklortiazid, efek sampingnya itu hipokalemia, yaitu kalium rendah disebabkan hal di luar penyakit yang mendasari. Nah, contoh efek sampingnya itu muntah, diare. Pencegahannya itu minum suplemen kalium atau dengan menggabungkan hidroklortiazid dengan diuretik hemat kalium, gula darah tinggi. Terus ada, captopril, efek sampingnya itu batuk kering, gangguan pengecapan, gagal ginjal akut, rash, munculnya lesi, kulit berwarna merah, menonjol, bersisik, atau gatal bersifat sementara. Next. Nah, yang terakhir ini ada amlodipin. Mungkin amlodipin yang paling sering kita dengar ya, obat dari antihipertensi. Nah, obat amlodipin ini memiliki efek samping yaitu edema, bengkak, sakit kepala, flushing atau kulit memerah, takikardia, detak jantung cepat. Jadi kalau misalkan minum amlodipin memiliki efek samping tuh kayak detak jantung tuh berdebar dengan cepat. Terus dispepsia, gangguan pencernaan, vertigo dan mual-mual. Next. Oke, terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan dari kelompok 3 menjelaskan obat antihipertensi. Saya kembalikan lagi ke moderator. Ya, baik. Terima kasih kepada kelompok 3 yang telah menyampaikan atau mempresentasikan materinya. Kita lanjut ke sesi tanya-jawab. Barangkali dari teman-teman semuanya ada yang ingin bertanya. Oke, ada dari Laviana ya. Silakan Lavi. Ya, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Saya Laviana Balkis, NIM 003. Izin bertanya kepada kelompok 2. Tadi di PPT yang manfaat antiperik itu kan dijelasin bahwa antiperik baru boleh dipakai jika suhu tubuh mencapai 35 derajat Celcius. Terus di situ juga dibilang apabila suhu tubuh kurang dari suhu tersebut, maka sebaiknya jangan cepat-cepat diberikan antiperik. Nah, itu maksudnya gimana? Apakah itu ada efek samping atau ada yang bisa berdampak terhadap tubuh sendiri atau bagaimana? Tuh. Terus saya juga ingin nanya ke kelompok 3. Setahu saya kan tadi kalau hipertensi kan harus mengonsumsi obat rutin ya. Nah, apa sih dampak jika obat hipertensi itu tidak diminum secara rutin? Apakah sangat bahaya atau masih bisa ditangani? Itu saja, terima kasih. Izin bertanya ya, moderator. Oh iya, silakan. Bagus. Oke, terima kasih waktunya. Aku ingin bertanya ke kelompok analgesik ya. Tadi kan analgesik itu dibagi menjadi dua. Ada analgesik golongan narkotik atau opioid dan non-opioid atau yang non-narkotik. Nah, aku mau bertanya seberapa efektifkah, yang manakah yang paling efektif dalam menghilangkan rasa nyeri antara golongan opioid dan non-opioid. Nah, terus pertanyaan yang kedua juga ke kelompok analgesik, kalau yang golongan non-opioid kan bukan golongan narkotik ya atau non-narkotik. Nah, itu bisa gak sih orang awam mendapatkannya secara bebas gitu? Itu aja sih pertanyaan dari saya. Terima kasih.
Ya baik, terima kasih kepada Bagus. Apakah dari teman-teman yang lain ada yang ingin bertanya kembali? Sambil menunggu, mungkin untuk teman-teman kelompok yang diberikan pertanyaan bisa langsung menjawab ya, barangkali ada yang mau menjawab atau ada yang ingin bertanya kembali. Aku mau jawab deh pertanyaannya Balkis. Oh ya, Jadi gini, silakan Bagus. mungkin tadi aku udah jelasin terkait mekanisme dari beberapa macam jenis-jenis obat anti hipertensi dari ARB, terus alfa 2 reseptor agonis, diuretik, pencegahan renin gitu. Sebenarnya kalau kenapa mereka harus memakan rutin, karena kalau misalkan mereka tidak memakan obat itu rutin, penyumbatan pembuluh darah mereka menyempit lagi gitu. Karena obat ini bukan obat yang sekali makan langsung tiba-tiba pembuluh darah ini besar gitu. Nah, butuh konsistensi pasien tersebut dalam memakan obat ini agar pembuluh darahnya tidak tiba-tiba sewaktu-waktu menyempit gitu. Nah, bahaya atau tidak bahayanya sangat bahaya. Kenapa? Karena hipertensi itu komplikasinya akan ke gagal jantung atau serangan jantung gitu. Nah, kalau misalkan tiba-tiba mereka nggak konsisten makan obatnya, bisa-bisa mereka kena gagal jantung atau serangan jantung gitu. Jadi kalau misalkan dibilang saraf bahaya ya bahaya gitu. Dan kenapa dibilang kenapa harus konsisten, yaitu karena obat ini tuh bukan bekerja sekali langsung pembuluh darah besar udah kelar gitu, tapi butuh konsistensi untuk menjaga tetap pembuluh darah itu lebar. Gitu. Gimana? Ada feedback nggak? Baik, cukup jelas, bagus. Terima kasih jawabannya. Sama-sama, Balkis. Ya baik, terima kasih kepada Bagus atas jawabannya. Silakan dari teman-teman ada yang ingin menjawab atau bertanya? Iya, saya Iman, NIM 031, izin menjawab Ya, pertanyaan silakan. Laviana Balkis. Yang tadi pertanyaan Lavi itu yang mengenai mengapa jika suhunya masih di bawah 37,5 derajat Celcius itu jangan dulu dikasih obat ya. Jadi berdasarkan literatur yang kami baca di kelompok kami, jadi kan secara ilmu kedokteran tuh apabila masih di bawah suhu tersebut masih dikatakan belum demam ya, jadi masih sehat. Jadi kita jangan langsung buru-buru memberikan obat antipiretik. Obat antipiretik ini dikasih apabila sudah lewat dari 37,5 derajat. Jadi kenapa alasannya? Jadi kita menunggu dulu dari reaksi tubuh. Kan tubuh itu ada proses homeostasis. Jadi homeostasis itu jadi kecenderungan untuk menyeimbangkan dalam tubuhnya. Nah, jadi kita harus menunggu dulu sekitar 1-2 hari. Nah, apabila dalam 1-2 hari ini dia panasnya meninggi dan melebihi 37,5 derajat, nah baru kita bisa memberikan obat antipiretiknya. Jadi apabila masih 33 itu masih dikatakan normal, suhu tubuh normal apabila dalam ilmu kedokteran seperti itu. Mungkin apakah sudah jelas atau ada feedback dari Laviana? Sudah cukup jelas, Iman. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Man, atas jawabannya. Silakan. Tadi masih ada pertanyaan ya? Masih ada pertanyaan yang belum kejawab ya? Oke, masih ada. Silakan untuk teman-teman kelompok yang diberikan pertanyaan untuk bisa menjawab. Baik, izin menjawab moderator. Iya, silakan Saudara Iman. Saya Iman Ibrahim, NIM 031, izin menjawab pertanyaan Bagus Hadi kalau tidak salah ya. Oke, terkait tadi Bagus Hadi menanyakan mana sih yang lebih efektif dari golongan yang opioid dengan yang non-opioid. Nah, menurut pendapat kelompok kami, jadi yang lebih efektif itu adalah yang, bentar dulu. Yang lebih efektif itu yaitu golongan yang non-opioid.
Oh maaf, maksud saya yang lebih efektif itu yang golongan opioid. Karena golongan yang opioid ini dia dapat menyembuhkan atau menghilangkan derajat radang nyeri sedang hingga yang hebat. Jadi manfaat atau obat dari yang analgesik golongan opioid ini lebih efektif apabila dilihat dari kandungannya seperti itu. Karena dia dapat menyembuhkan yang radang dari mulai yang nyerinya ringan bahkan hingga yang berat. Seperti itu. Kalau jawaban dari saya. Mungkin dari Afrizal Ilham ada tambahan atau cukup? Atau dari Bagus Hadinya ada feedback atau sudah cukup jelas? Ya, silakan. Izin, bukan feedback sih, menanyakan yang pertanyaan kedua, yang non opioid ini kan termasuk bukan golongan narkotika. Nah, itu bisa gak sih kita didapatkan secara bebas tanpa resep dokter? Kalau untuk sepemahaman saya ya, untuk yang non opioid itu yang non narkotika ya. Jadi menurut pendapat saya bisa diperjualkan secara bebas sih, karena kan itu non narkotik ya. Jadi tidak terlalu berbahaya gitu. Menurut pendapat saya sih untuk yang non narkotik ini, yang non opioid diperjual secara bebas di apotek. Seperti itu. Ya izin menambahkan. Jadi obat non opioid itu misalnya kan obatnya itu kok yang saya tahu misalnya ada obat paracetamol yang tadi, terus kemudian saya juga pernah beli obat ya non opioid, itu obat asam mefenamat, itu bisa terjual secara bebas, tidak mendapatkan resep dokter. Ya baik, apakah sudah terjawab, Bagus? Cukup, moderator. Terima kasih, kelompok analgesik. Ya baik, pertanyaan sudah terjawab semuanya ya teman-teman semuanya. Mungkin ada pertanyaan lain atau bisa dicukupkan? Aku mau bertanya deh. Sayang kalau misalkan nggak bertanya ke kelompok satu nih, yang Ya, antibiotik. silakan Bagus. Antibiotik kan kita pernah mendengar bahwa ada anggapan bahwa kalau kita minum antibiotik, misalkan kita sakit tipes nih, terus minum antibiotik tapi nggak full dong, nggak ngabisin. Nah, itu kan dosisnya harus ditambahkan. Pertanyaan saya, apakah dari penaikan dosis itu akan menyebabkan efek toksisitas? Dan kedua, pertanyaan saya, apakah rentang terapi dari penaikan dosis tersebut itu juga memperlama atau mempercepat waktu rentang terapi tersebut itu? Itu aja sih, moderator. Saya kembalikan lagi ke moderator. Ya baik, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk kelompok satu, apakah bisa langsung dijawab? Silakan. Sebentar ya, boleh? Ya, silakan.
Ya, saya mau menjawab pertanyaan pertama dari Bagus Hadi. Ya, silakan Aska. Pertanyaannya itu tadi, apakah kenaikan dosis itu menaikkan tadi apa sih pertanyaannya? Menaikkan dosis itu menaikkan toksisitasnya begitu ya? Bagus, gimana Bagus? Itu yang pertama apa kedua ya Bagus? Ya, maksudnya dari dosis itu apakah toksisitasnya bertambah atau gimana gitu. Nah, kalau untuk pertanyaan yang kedua itu kan dosisnya ditambah lebih besar daripada yang dosis antibiotik yang pertama kali. Nah, itu rentang terapinya apakah semakin lama atau semakin cepat atau bagaimana? Ya baik, untuk penambahan dosis dari antibiotik itu berdasarkan pengetahuan saya. Jadi kalau misalnya bakteri kita minum antibiotik itu seperti mengobati kan. Misal kita minum obatnya sampai habis nih. Jadi otomatis kita anggap bakteri di dalam tubuh kita itu udah hilang semua ya. Nah, nanti kita terkena lagi tuh penyakit yang sama. Bakteri itu akan resisten kan dengan dosis yang sebelumnya kita kasih. Nah, jadi itu ditingkatin lagi begitu. Jadi kalau misalnya dari awal udah dikasih dosis yang tinggi, nanti untuk kedepannya bakteri akan resisten terus jadi mempengaruhi ke tubuh kita gitu. Takutnya kalau di awal udah tinggi, nanti di kemudian hari mau dikasih dosis yang lebih tinggi untuk menghilangkan bakterinya, tubuh kita yang nggak kuat untuk menahan obatnya begitu. Itu bagus. Mungkin ada feedback. Oh ya, Laviana juga mungkin mau menambahkan. Ini aku feedback bentaran ya. Jadi sebenarnya dari penambahan dosis ini mengakibatkan semakin sempitnya toksisitas ya. Jadi semakin dekat ke arah toksisitas kan. Seperti itu gak Kak? Aska? Betul. Ya. Oke, tap. Ya, silakan kelompok 1 bisa lebih dipercepat ya. Bagus. Mau jawab yang toksisitas lebih cepat atau lambat yang pertanyaan kedua. Sebelumnya dari kelompok kami mohon maaf tidak bisa menjawab karena kami juga belum tahu betul gitu, belum tahu lebih jelasnya. Mungkin nanti kalau misalkan mau lebih jelasnya bisa diskusi lewat chat aja gitu, atau enggak nanti kita diskusi chat aja lah, terus ya. Oke, baik, kita PC saja. Maaf ya Gus. Ya nggak apa-apa, santai. Terima kasih. Sama-sama. Ya, pertanyaan sudah terjawab semua belum ya? Sudah. Oke, karena pertanyaan sudah terjawab semua dan waktu juga sudah menunjukkan pukul 11 lebih 11 ya teman-teman. Sehingga presentasi kali ini bisa dicukupkan. Terima kasih untuk kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 yang telah mempresentasikan materinya pada hari ini. Terima kasih juga untuk kelompok 456 yang telah menyimak dengan baik presentasi hari ini. Sekian dari acara sharing materi biomedik 3. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Jangan lupa kuis. Ada kuis. Waalaikumsalam.